Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insaf Syaifana dari kelas 3 WID, mau menjelaskan tentang sumber belajar berbasis multimedia. Yang pertama, konsep multimedia. Pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua subkata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media berarti alat atau suatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kemudian multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu satu, multimedia content production. Multimedia content production adalah penggunaan beberapa media yang dapat berupa teks, audio, grafik, animasi, video yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, film, game, dan lainnya. Kemudian yang kedua, multimedia communication. Multimedia communication adalah penggunaan media seperti televisi, radio, majalah, dan internet untuk mempublikasikan material periklanan, entertainment, berita, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep dasar multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menggabungkan informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, atau bahkan video untuk ditampilkan kepada pengguna komputer. Ada dua jenis multimedia, yaitu multimedia linear atau tetap dan multimedia interaktif atau dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu tujuan dasar multimedia. Pemanfaatan multimedia memiliki tujuan-tujuan dasar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Yang kedua, mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai. Yang ketiga, merancang panca indera karena bersifat visual. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan pemakaian. Selanjutnya, elemen-elemen multimedia. Pertama, teks. Teks merupakan elemen multimedia yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, teks lebih mudah diolah, disimpan, dan tidak banyak memakai memori dalam sebuah media penyimpanan. Dan beberapa jenis media teks antara lain plain text, big format text, dan hypertext. Yang kedua, animasi. Animasi adalah bentuk gambar yang bergerak dengan menampilkan banyak gambar secara cepat, bergantian, dan terus-menerus akan menghasilkan efek-efek sebuah gambar yang dapat bergerak. Terus yang ketiga, grafik. Grafik yang baik dalam mengilustrasikan suatu informasi. Grafik dapat berupa kurva, foto, hasil scan, maupun bentuk gambar lain, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian yang keempat, gambar. Gambar merupakan suatu objek yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik non-teks atau konsep yang berbentuk kode yang tidak relasi dengan waktu. Dan yang kelima, suara. Penggunaan atau audio dalam aplikasi multimedia dapat memberikan informasi yang tidak mungkin diberikan oleh media informasi seperti gambar, grafik, ataupun teks. Contoh untuk menginformasikan bagaimana bunyi desiran angin atau desiran angin tentu tidak bisa dideskripsikan oleh teks. Yang keenam, video. Video seperti layaknya animasi, namun video lebih cenderung hasil karya dari adegan dunia nyata yang direkam secara langsung. Dalam video terkandung juga elemen multimedia lainnya seperti gambar, suara, dan tulisan. Selanjutnya, konsep dasar warna dalam multimedia. Ada dua, yaitu RGB dan CMYK. Yang pertama, RGB, Red, Green, Blue. Red, Green, Blue adalah model warna aditif yang bertujuan sebagai penginderaan dan presentasi gambar dalam tampilan visual pada peralatan elektronik seperti komputer, televisi, dan fotografi. Kemudian yang kedua, CMYK, Cyan Magenta Yellow Kite, adalah kependekan dari CYN dan seringkali dijadikan referensi sebagai suatu proses
pewarnaan dengan menggunakan 4 warna dan merupakan bagian dari model pewarnaan yang sering dipergunakan dalam pencetakan warna. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan multimedia. Yang pertama di bidang kesehatan dan kedokteran. Dengan multimedia, dokter dapat menganalisa penyakit pasien dan memantau kondisi pasien lewat detak jantung, aliran darah, permukaan paru-paru melalui tampilan sebuah monitor. Kemudian yang kedua, bidang pendidikan. Yang pertama, multimedia dapat menampilkan animasi dari objek yang bergerak. Yang kedua, multimedia dapat menambah daya tarik siswa untuk mengamati berbagai objek. Kemudian yang ketiga, bidang bisnis. Multimedia mempunyai peranan penting dalam bidang bisnis karena dapat digunakan sebagai alat promosi. Dengan promosi yang inovatif, kreatif, dan interaktif, daya saing sebuah produk menjadi lebih tinggi. Multimedia memiliki kelebihan untuk menarik indera minat. Kemudian yang keempat, bidang teknik. Di bidang teknik, multimedia dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi dan software simulasi yang berbasis teknik. Simulasi yang digunakan dapat menampilkan objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang dapat membantu di bidang teknik industri, mesin, dan sipil. Kemudian yang kelima, bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dipakai terutama untuk modeling dan simulasi. Sebagai objek atau zat atau makhluk hidup yang baru ditemukan dapat disimulasikan dalam bentuk model untuk diteliti dan dikembangkan. Kemudian yang keenam, bidang seni dan hiburan. Multimedia banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk memberikan efek khusus suara dan gambar dalam film animasi. Multimedia juga dimanfaatkan pada aplikasi dan game. Kemudian yang terakhir, bidang transportasi dan komunikasi. Di bidang transportasi, multimedia digunakan untuk menampilkan sistem navigasi sebuah pesawat atau kapal laut. Pada navigasi kapal laut bisa ditentukan koordinat dan arah gerak kapal. Untuk sistem navigasi pesawat dapat ditentukan ketinggian pesawat, kondisi cuaca, dan kecepatan angin pada monitor sistem navigasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.